Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ketemu lagi dengan Pak Hendro. Kali ini Pak Guru memberikan materi seni budaya tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian absensi. Monggo Mbak Putri dipimpin doa. Sebelum mulai Zoom pada hari ini, marilah kita menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Telah selesai. Nah, ini kelas 10 RPL 2 nggih. Nggih, Pak. Nggih, saya panggil satu persatu nggih. Yang pertama, Mbak Ratna Aprilia. Ada, Pak. Oke, selanjutnya Rica Harnum. Mbak Rica Harnum. Hadir, Pak. Sebelumnya beberapa minggu lalu sudah memberikan materi yang tentang jenis musik dan unsur seni musik ya. Pak Guru ingin menyampaikan bahwasanya untuk materi kali ini yang berkaitan dengan cabang atau perkembangan seni budaya Nusantara itu kurang lebihnya sama dengan yang materi yang saya berikan kemarin. Selanjutnya, apakah kalian sudah membaca materi yang sudah saya berikan minggu yang lalu atau kemarin? Ya, kemarinnya saya di grup WhatsApp itu materinya sudah saya bagikan. Cuma di sana tidak begitu lengkap dan nanti untuk lengkapnya sambil saya jabarkan di sini. Iya, Pak. Nah, ini tidak lupa juga 5M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menggunakan sabun, ya, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas. Materi untuk kali ini yaitu perkembangan seni budaya Nusantara, yaitu dengan kompetensi dasarnya menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, kemudian merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Setelah itu kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu kalian setidaknya mendeskripsikan perkembangan itu dari zaman ke zaman gitu. Kemudian setelah mendeskripsikan setidaknya kalian bisa memahami. Ini salah satu contoh yang akan kalian pelajari. Kira-kira ini bentuk apa? Di situ zaman prasejarah berkaitan dengan upacara. Nah, sebelum saya jelaskan, coba kalian amati, kemudian argumentasikan, kemudian pendapatmu kira-kira apa yang berkaitan dengan ini. Coba kamu kemudian, nah yang ini kira-kira lukisan yang menggambarkan apa? Enggak. Apa yang kedua? Ini nyapa kalau kamu bedil, bawa gendera. Nah, ini kira-kira menggambarkan tentang apa? Penjajahan, Pak. Penjajahan. Boleh. Kemudian menggambarkan tentang peristiwa perjuangan dan lain-lain. Tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Ya. Kira-kira apa lagi? Makam. Boleh. Di sini fungsinya itu untuk menggambarkan makam pada zaman dahulu itu dilakukan prosesi upacara seperti ini. Jadi makamnya taruh di tengah ataupun dikelilingi seperti ini biar tidak dimakan oleh binatang buas atau dan lainnya. Selanjutnya akan saya terangkan dari awal tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Kali ini Pak Guru akan menjabarkan tentang seni rupa nih. Jadi yang termasuk dengan perkembangan seni budaya Nusantara itu lingkupnya sangat luas sekali, yaitu berkaitan dengan seni rupa, seni musik, seni teater, terus kemudian seni tari, terus apa lagi? Seni musik, tari, teater, sama rupa nih. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang perkembangan seni rupa Nusantara. Yaitu seni rupa Nusantara adalah merupakan seni rupa yang mengandung nilai-nilai budaya Nusantara secara umum. Seni rupa Nusantara sendiri yaitu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi praktis
dan fungsi estetis. Nah, di sini yang dimaksud dengan fungsi praktis yaitu fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai. Suatu contoh, kalau pemenuhan benda pakai itu ya mungkin meja, kursi, pakaian, rumah, terus apa lagi? Alat-alat dapur piring, kemudian sendok yang berkaitan dengan benda pakai tersebut. Ini seterusnya. Selanjutnya karya seni rupa yang ada di Indonesia itu sendiri, ya, yang ada di Indonesia sendiri sudah muncul pada zaman prasejarah. Kali ini akan Pak Guru jabarkan masing-masing zaman tersebut dari mulai zaman batu, zaman klasik, kemudian zaman Indonesia baru. Nah ini pada zaman prasejarah, pengertian pada zaman prasejarah itu sendiri yaitu merupakan sebelum ditemukan sumber-sumber atau dokumen tertulis. Jadi di situ tidak ada catatan-catatan yang kira-kira bisa kita temukan sebagai bukti, itu tidak gitu. Nah, pada zaman batu manusia mulai memahami tentang seni rupa dengan ditemukan dengan contoh atau bukti yang sudah ditemukan beberapa peninggalan karya seni rupa, bahkan juga menggunakan tulang dan tanduk binatang untuk membuat peralatan. Nah, ini pada zaman batu tua Paleolitikum, di sini pada hakikatnya manusia praksara pada zaman dahulu mulai memahami seni rupa yaitu dengan ditemukan lukisan kuno di Gua Leang-Leang pada daerah Sulawesi Selatan berupa telapak tangan dan tubuh manusia. Nah, pada zaman ini juga sudah mulai tercipta karya seni yang memiliki fungsi pakai yang bisa membantu kehidupan seperti membuat kapak. Kemudian pada zaman batu tengah Mesolitikum. Nah, pada zaman batu tengah ini peralihan karena pada zaman ini adalah masa di antara zaman batu tua dan zaman batu muda. Kemudian yang keempat yaitu pada zaman batu besar Megalitikum. Nah, pada zaman batu besar ini manusia sudah mengenal kepercayaan walaupun masih pada fase awal yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, selanjutnya pada zaman logam. Nah, pada zaman ini mengalami peningkatan dalam bidang karya seni. Nah, jadi sudah mulai mulai canggih. Nah, berikutnya yaitu pada zaman klasik. Nah, pada zaman ini di mana zaman tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada zaman Hindu Buddha, dan masa perkembangan Islam. Gambar-gambar peninggalannya seperti ini. Nah, ini kan ini sudah seperti punden berundak-undak, jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Sedangkan pada masa kerajaan Islam mulai diketemukan ini. Sedangkan pada masa Islam banyak peninggalan yang muncul yang seni bangunan ya seperti masjid, seperti Masjid Agung Demak seperti itu. Kemudian bangunan-bangunan lain. Selanjutnya, berikutnya Pak Guru akan menjabarkan tentang zaman Indonesia Baru. Pada zaman Indonesia Baru ini periode Nusantara mulai dipengaruhi oleh budaya Barat. Karena pada masa ini negeri kita dijajah oleh kolonialisme. Pada zaman Indonesia Baru, seni rupa dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya masa perintisan, masa Monyindi, kemudian masa Cita Indonesia, dan masa kemerdekaan, serta masa seni rupa baru. Nah, kali ini Pak Guru akan memberikan penugasan untuk kalian pada materi ini. Di materi yang sudah saya berikan juga itu sudah saya jabarkan setidaknya secara detail. Kalian coba sebut dan jelaskan masing-masing tahapan pada zaman Indonesia Baru. Nah, nanti tugasnya bisa kamu foto atau dikirim melalui grup WhatsApp dan jangan lupa diberi nama. Saya tunggu, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Tidak lupa untuk individu, masing-masing individu kalian catat poin-poin penting yang ada pada materi di atas yang sudah saya jabarkan tadi. Silakan
kalian kerjakan. Saya tunggu sekitar 15 menit ya. Iya, Pak. Nanti perwakilan dari lima penugasan tadi ya. Nanti perwakilan 1 atau 2 kalian nanti mencoba presentasi, misalnya dari masa perintisan itu coba nanti sebut dan jelaskan apa yang ada di sana yang harus kita temukan, sama masa Moyindi ya. Dan yang lainnya nanti bisa dikirim lewat grup WhatsApp, Kak Bapak. Monggo yang lain. Saya, Pak. Oh, sip. Ayo. Moi Indi, bahasa Indonesia, Hindia Elok, Hindia Jelita, Hindia Molek. Oke. Adalah aluran seni lukis yang berkembang di Hindia Belanda dan Eropa. Saat itu hanya melukis lukisan yang menggambarkan keindahan alam Hindia Belanda dengan tujuan mengencarkan cahaya tarik wisata. Oke. Ya. Monggo yang lain lagi. Saya, Pak. Ayo, Mbak Jelita. Masa cinta nasional yaitu bangkitnya kesadaran nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Seniman Sujojo Surono ABD Salam Agus Jasumita mendirikan Persagi, Persatuan Akhir Gambar Indonesia. Ya. Perkumpulan pertama di Jakarta berupaya mengimbangi lembaga kesenian asing Kunstring yang mampu menghimpun lukisan-lukisan bercorak modern. Saya kira penjabaran kalian sudah komplit ya. Dan saya lengkapi lagi. Ada masa perintisan, di situ bisa dikatakan sebagai masa pada zaman apa ya, Indonesia berontak-berontaknya, dikenal dengan Raden Saleh. Di masa putri keluarga pada zaman pribumi itu melukis dengan gaya cara baik, bisa dengan teknik penggambaran. Kurang lebihnya itu sedikit penjabaran pelengkap dari Pak Endro ya. Dan nanti untuk tugas selanjutnya yang tadi berkaitan dengan apa namanya tugas kelompok, kemudian tugas individunya, yaitu kalian catat poin-poin penting yang ada dalam materi yang saya jabarkan dari awal sampai akhir tadi. Selanjutnya untuk penugasan di rumah, Pak Guru akan memberikan penugasan berupa di classroom, nanti akan saya berikan di sana, yaitu tentang latihan soal bidang ganda ataupun isi nanti untuk tindak lanjut untuk pemahaman kalian. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, monggo kita berdoa. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.